Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Jawaban dari seorang kakek. Pada suatu sore, ada seorang anak remaja bernama Kasper yang terlihat murung memikirkan sesuatu. Semua teman-temannya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan yang lagi dipikirkan oleh anak tersebut. Bahkan jawaban-jawaban yang dia dengar pun belum ada yang mampu memberi penjelasan yang memuaskannya. Padahal anak tersebut sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para teman-temannya menyarankan agar kakek dalang saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama anak tersebut pergi ke rumah kakek dalang dan anak tersebut mengucapkan salam, "Assalamualaikum kakek." "Oh kakek." Setelah beberapa saat kemudian dijawablah oleh sang kakek, "Waalaikumsalam." "Oh Kasper, ternyata kakek kira siapa? Gimana Kasper, sehat?" Lalu dijawab oleh Kasper, "Iya sehat kakek." Lalu si kakek berkata, "Ada apa?" Kasper menemui kakek dan diceritakanlah oleh Kasper tentang rasa penasarannya pada dua jawaban dari dua pertanyaan yang lagi dia pikirkan. Kasper mengatakan bahwa akhir-akhir ini Kasper sangat bingung karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Sang kakek berkata, "Kasper kakek yang pintar, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Kasper maksudkan?" Tanya kakek dalang ingin tahu. "Saya ke rumah kakek untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini mengganggu pikiran saya," kata Kasper. "Bolehkah kakek mengetahui kedua teka-teki itu wahai Kasper si pintar?" Lalu Kasper berkata, "Kakek, yang pertama adalah di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita?" Ucap Kasper, lalu dijawab oleh kakek, "Di dalam pikiran." "Wahai Kasper si pintar," yang jawab sang kakek tanpa sedikit pun perasaan ragu, "tanpa ada batas itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan kita di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas." Kasper mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan kakek dalang V yang masuk akal. Kemudian Kasper melanjutkan teka-teki yang kedua. "Wahai kakek dalang, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Apakah lebih banyak bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" "Ikan-ikan di laut," jawab kakek dalang dengan tangkas. Lalu Kasper bertanya lagi, "Bagaimana kakek bisa langsung memutuskan begitu? Apakah kakek pernah menghitung jumlah mereka?" Tanya Kasper heran. "Kasper si pintar, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar, namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak," jawab kakek dalang meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini mengganggu Kasper sirna tak berbekas, lalu Kasper memberikan satu permen kepada si kakek sebagai tanda terima kasih sudah mau menjawab permintaannya, lalu Kasper beranjak keluar pulang ke rumah sambil berucap salam dan mencium tangan si kakek, "Terima kasih kek." "Assalamualaikum." Lalu dijawab oleh si kakek, "Waalaikumsalam." Pulanglah Kasper dengan hati riang gembira. Sekian tamat. Catatan dari senyum tipis. Terkadang ada anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan terkadang beberapa anak merasakan rasa pahit dengan terbungkamnya rasa ingin tahu mereka dengan sebab diantaranya banyak orang yang mengindahkan rasa keingintahuan si anak bisa dengan bodoh amat dan malas-malasan tidak menjawab keingintahuan seorang anak sehingga itu berdampak buruk bagi masa depan pendidikan si anak. Memang tidak semua pertanyaan harus dijawab tapi setidaknya kita jelaskan semampu kita agar tidak mengecewakan si anak dan adapun jika kita tidak tahu jawabannya atau memang jawaban tersebut tidak pantas diketahui si anak maka katakanlah dengan lemah lembut, "Mohon maaf saya belum tahu jawabannya dan jika nanti saya tahu maka akan saya jawab," atau "Mohon maaf kamu belum saatnya tahu jawaban itu jadi tampung dulu dan nanti jika sudah saatnya maka akan saya jawab." Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam damai, terima kasih, salam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu.
di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.